Gitu ya. Tapi di lingkungan Pak Rifki banyak dong yang proaktif. Masih banyak Pak yang Nah, tadi sempat bahas tentang rok ilegal ya, Pak. ya. Saya lebih penasaran nih, ciri khususnya, Pak. Saya harus bedanya gimana nih? Yang buat yang legal sama ilegal, Pak. Oke, dari sisi fisik mungkin ya Pak. Iya. Kalau rokok yang legal itu yang Hmm. dipasarkan kan biasanya ada pita itu ya. Kita yang di bungkusan itu. Halo Lur, selamat datang di You Podcast. Gasken. Halo Pak Rifki, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bung Peter. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Bung Peter. Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Tapi gini, Pak, saya lupa nama lengkapnya Pak Rifki. Itu siapa ya? Oke, nama lengkap ya Pak. Iya. Rifki T. Hafiz Pak. T-nya itu apa, Pak? Rifki itu T-nya itu Taufikul Hafiz. Taufikul Hafiz. Masya Allah, luar biasa. Namanya bagus banget. Pak Rifki asli mana ya, Pak ya? Oke, saya asli Ketanggungan Pak. Ketanggungan Brebes. Asli Ketanggungan Brebes. Iya. Luar biasa sekali. Saya dengar-dengar Pak Rifki sekarang jadi guru nih ya. Alhamdulillah. Sekarang diamanahkan untuk mengamalkan ilmunya lah sedikit. Sekarang kebetulan jadi guru di SMK Cakranenggala Brebes ya Pak, di daerah Limbangan Wetan. Oke, Pak Rifki. Tadi kesini pakai apa, Pak? Dari Ketanggungan ya? Oh, alhamdulillah naik motor Pak. Naik motor. Nanti pulangnya? Pulangnya belum tentu naik motor. Kenapa, Pak? Kenapa belum tentu? Karena motor barangkali kan ada kendala di jalan ataupun ada kenapa-napa. Iya. Oke. Pak Rifki, saya mau ngobrol-ngobrol boleh ya, Pak ya? Enggak, ada apa Bang Peter? Saya mau ngobrol-ngobrol tentang yang lagi deket-deket sama kita nih, rokok, Pak. Aduh, itu lumayan dekat ya Pak? Iya, makanya saya mau tanya nih, Pak, sebenarnya apa ya? Seberapa dekat sih kita, masyarakat Indonesia dengan rokok, Pak, menurut Pak Rifki? Itu sih bisa dibilang ya, bagi kalangan perokok aktif, itu hampir jadi kebutuhan primer Pak. Jadi ada beberapa yang memang bagi perokok aktif, ketika lapar, ketika perlu inspirasi, dan lain-lain, itu uangnya untuk dibelikan rokok Pak. Bukan beli nasi ataupun beli makanan ringan. Cuma karena anggapannya rokok itu mungkin jadi menginspirasi, jadi tenang seperti. Gitu ya. Berarti kalau kita bisa dikatakan apa ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu rokok, Pak? Bukan mayoritas, cuma lebih ke presentasinya kalau dari 1 sampai 10 gitu ya. Mungkin di angka 7 itu masyarakat Indonesia adalah perokok. Berarti mayoritasnya di angka 7 lah gitu lah bisa dikatakan. Nah, saya dengar-dengar gini ya, Pak. Katanya, kata orang-orang itu, dan saya juga sempat beberapa baca berita ya, itu ada namanya rokok legal sama ilegal, Pak. Itu sebenarnya secara umumnya ada perbedaan nggak sih, Pak? Kalau dari mungkin bagi yang belum mengetahui sih ya, secara kalangan umum ataupun usia remaja, bahwa rokok yang legal itu biasanya dipasarkan di gerai-gerai resmi Pak, yang legal ya, yang legal ya, yang dari pemerintah itu. Misalkan, misalkan ada di gerai yang Ilfimir ataupun Indimir. Oh iya, IA itu ya. Iya itu. Itu berarti yang legal. Yang legal. Yang ilegal, Pak? Nah, yang ilegal biasanya pasarnya nggak berani terang-terangan. Yang ilegal itu. Coba misalkan jenengan cari nih Pak di rokok ilegal, kalau ada di gerai resmi ataupun di swalayan resmi itu top lah. Berarti kalau ilegal itu sembunyi-sembunyi ya Pak? Kalau ilegal itu sembunyi-sembunyi. Nanti bisa dikatakan ya kalau mau rokok ilegal itu carinya paling di marketplace gitu ya Pak? Di marketplace ataupun di ya mungkin warung-warung yang kecil lah seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau Pak Rifki sendiri ini sebenarnya proaktif atau pasif Pak? Kalau saya sih kebetulan pasif Pak. Pasif ya? Jadi rokok itu ya nggak sering, nggak setiap hari. Biasanya sih itu satu bungkus ya. Satu bungkus itu 1 minggu atau bisa jadi lebih Pak gitu. Gitu ya. Tapi di lingkungan Pak Rifki banyak dong yang proaktif. Masih banyak Pak yang. Nah tadi sempat bahas tentang rokok ilegal ya Pak. Saya lebih penasaran nih. Ciri khususnya Pak. Saya harus bedanya gimana nih? Yang buat yang legal sama ilegal Pak. Dari sisi fisik mungkin ya Pak? Iya. Kalau rokok yang legal itu yang
pasarkan kan biasanya ada pita itu ya. Kita yang di bungkusan itu. Iya, pita yang pas masih di plastik, Ya. samping ataupun di atas, itu Ya. ada pita dari cukai. Berarti itu sudah legal, Pak. Nah, kalau yang ilegal, biasanya polosan tanpa pita. Kalaupun ada pita, biasanya pita palsu, tiruan, atau yang pita bekas, seperti itu. Bentar Pak, memangnya pitanya bisa ditiruin Pak? Bisa. Bisa, jadi sekilas Kasat mata hampir mirip. Cuma itu ya salah satu pelanggaran berat sih, karena kan sudah masuk ke ranah hukum ya, boleh atau enggaknya. Berarti kalau bisa dikatakan dari Pak Rifki sendiri nih, sebenarnya kita tuh boleh nggak sih pakai rok ilegal? Itu sebenarnya nggak boleh, Pak. Cuma ada yang bikin bingung ataupun menjadi daya pikat masyarakat untuk membeli ilegal. Apa itu? Karena dari segi harga, yang ilegal itu biasanya lebih murah daripada yang legal, Pak. Karena tidak masuk biaya cukai. Jadi ada yang legal harus masuk cukai dulu, kena biaya cukai, akhirnya rokok jadi mahal. Nah, dari segi itu, masyarakat dan orang-orang yang mungkin memanfaatkan itu, bikinlah rokok ilegal dengan harga yang lebih murah tanpa melalui cukai. Menarik nih, berarti kalau rokok ilegal itu nggak masuk bahasa itunya, bahasa awamnya kita pajak gitu ya Pak? Iya, nggak masuk pajak. Berarti kalau legal itu kan masuk pajak, jadi sehingga harganya lebih murah yang ilegal. Iya, sebenarnya yang kalau menyangkut Indonesia ataupun yang lebih ke nasional global ya Pak, bahwa rokok legal kan seharusnya sangat mendukung perekonomian Indonesia Pak. Rokok apa? Rokok yang legal. Legal itu mendukung perekonomian Indonesia. Karena biaya tembakau yang masuk itu untuk pembangunan Indonesia juga salah satunya. Sedangkan rokok ilegal itu dinikmati hanya para pebisnis tertentu tanpa masuk ke Indonesia itu sendiri. Waduh, lumayan juga ya. Berarti ini kita harus mengencarkan gimana caranya, kita harus gempur rokok ilegal ya Pak? Harus ya Pak, kita harus gempur rokok ilegal. Rokok ilegal, kita harus pakai yang legal-legal aja. Legal-legal aja lebih asik. Yang ori-orian aja. Iya, cuma ingatnya gini Pak, rokok yang legal itu sudah ada acuan dari pemerintah yang rokok itu berbahaya, apalagi yang ilegal, apakah itu nggak berbahaya daripada yang legal? Kita nggak tahu juga ya Pak? Kita nggak tahu juga. Gitu. Masalahnya yang resmi yang legal juga sudah dituliskan berbahaya, apalagi yang ilegal. Seperti itu. Siap. Jadi tadi kita coba flashback kembali ya, ciri khususnya dari rokok, pembedanya ya Pak, legal sama ilegal itu biasanya kalau legal itu ada pitanya ya Pak? Legal itu ada pita resminya. Iya. Kalau yang ilegal itu biasanya kalaupun ada itu palsu ya Pak? Palsu. Terus kalau kelemahannya rokok ilegal kan kita nggak tahu kandungannya Pak ya? Dan merugikan perekonomian di Indonesia juga ya Pak? Indonesia juga Pak. Waduh. Sedangkan pemerintah Indonesia mungkin dengan adanya cukai masuk, itu pemerintah bisa membangun KIHT Pak itu Pak. Apa itu Pak? Saya nggak tahu. Jadi istilah KIHT itu kawasan industri hasil tembakau. Jadi misalkan yang legal pun terus berkembang pesat dengan dibangun adanya KIHT itu Pak. Jadi masyarakat sekeliling itu menikmati hasil ekonominya Pak. Dari mulai memperkerjakan dari sisi karyawannya, dari pembelian hasil tembakaunya, pemberdayaan masyarakat sekitar KIHT itu sendiri. Jadi kan seharusnya kita dukunglah rokok-rokok yang legal untuk terus digunakan masyarakat Indonesia itu. Baik, berarti kesimpulannya adalah gini Lur, kita harus gempur rokok ilegal ya Pak? Iya, betul. Karena rokok ilegal itu ya membahayakan untuk kita dan bisa mengurangi perekonomian di Indonesia. Iya. Oke, terima kasih Pak Rifki atas obrolan yang lumayan panjang tapi singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita. Tapi kita sepakati bahwasanya kita harus gempur rokok ilegal, betul Pak? Betul, sangat. Oke sedulur, sekian dari kami, saya M. Fitar Alamsyah dan saya Rifki Taufikul Hafiz. Kami dari pribadi dan mengajak teman-teman untuk apa Pak? Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.